Isu sentralnya Pak Dekan yang agar negara-negara Grup 20 ini yang menjadi perhatian mereka terhadap Indonesia. Oke, ya salah satu yang mau diangkat oleh kita adalah bagaimana kita membangun harmoni dalam konteks hubungan antar negara. Betul. Misalnya. Nah tentu UIN menjadi bagian dari itu. Kalian, saya ingin mengajak pada kita semua, terutama masyarakat yang ada di Nusa Tenggara Barat. Mari kita sukseskan kegiatan ICIS 2022 ini. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat YS Podcast, jumpa lagi dengan saya Yusron Saudi, tuan rumah YS Podcast. Kali ini alhamdulillah nih di tengah kesibukan Pak Dekan di FDIK Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi di UIN Mataram, Pak Dr. Muhammad Saleh Hending sudah hadir di sini. Assalamualaikum Pak Dekan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, culik nih kesibukan Pak Dekan. Iya, luar biasa ini ya. Baru pulang tadi dari kampus. Ya langsung diculik di tempat ini. Siap. Kita culik di YS Podcast untuk apa? Ada hal menarik tentunya sahabat-sahabat yang ingin kita bicarakan. Ini terkait dengan ada satu giat ini. Giat yang sangat luar biasa akan UIN Mataram akan menjadi tuan rumah nih Pak Dekan. Benar. Ya, ICIS 2022 ya. Nah, ini kan tentu salah satu kegiatan yang dipusatkan di UIN Mataram. Kita akan menjadi hostnya di sini. Iya, gitu. benar. Nah, tema-tema yang kegelisahan utama dari kegiatan ICIS ini Pak Dekan nih? Sebenarnya ini kegiatan yang memang sudah direncanakan secara nasional ya. Oleh Kementerian Agama yang akan diberi peran itu adalah kepada lembaga UIN Mataram. Nah, kegiatan itu adalah yang disebut dengan ICIS. ICIS itu adalah Annual International Conference of Islamic Studies. Jadi orang sering menyebutnya dengan ICIS. ICIS ya. Nah, kegiatan ICIS ini juga tidak lepas dari menyambut grup 20 ya, G20 ya, G20 yang akan berlangsung di pertemuannya nanti akan berlangsung di Bali ya, betul ya. Nah, kami yang diberi peran UIN yang diberi peran ini adalah bagian dari G20 itu adalah menyambut kegiatan itu juga. Nah, kegiatan itu yang akan dilakukan oleh kementerian yang diberi peran kepada UIN Mataram itu adalah beberapa kegiatan dengan tema-tema yang sangat menarik. Di antaranya ada nama yang disebut dengan digital transformation. Kekinian sekali nih Pak Dekan ya. Kemudian ada yang disebut dengan knowledge management. Kemudian ada social resiliency. Ini yang tema yang menarik. Yang akan dipresentasikan di Lombok. Nah, kegiatan ini insya Allah akan berlangsung pada tanggal 18 sampai 20 Oktober 2022. Sebulan lagi. Ntar lagi nih Pak Dekan. Jadi sekitar 1 bulan 9 hari lah. Ini persiapannya harus betul-betul matang, harus kita persiapkan. Betul. Nah, kegiatan ini akan mengundang seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia, terutama yang dari UIN ya. Ada 58 UIN yang akan hadir di UIN Mataram nanti pada tanggal itu. Wah, ini ramai datang betul, semua, ramai ya. betul. Akan ramai sekali. Ini kan berarti kegiatan negara G20, Grup 20 ini. Nah, salah satunya adalah mengambil bagian Kementerian Agama ya. Betul. Dalam bentuk ICIS ini. Isu sentralnya Pak Dekan yang agar negara-negara Grup 20 ini yang menjadi perhatian mereka terhadap Indonesia. Ya salah satu yang mau diangkat oleh kita adalah bagaimana kita membangun harmoni dalam konteks hubungan antar negara. Misalnya. Nah, tentu UIN menjadi bagian dari itu, Kementerian Agama juga menjadi bagian dari itu. Walaupun misalnya di G20 itu kan bicara tentang gerakan ekonomi. Betul. Tetapi kan bicara tentang gerakan ekonomi juga tidak bisa lepas dari bagaimana membangun
keutuhan. Nah, itu yang disebut dengan social resiliensinya itu. Keutuhan, kebersamaan, integrasi antar negara yang satu dengan yang lain. Kalau membangun peradaban ekonomi yang bagus kan harus ada social resiliensinya, itu harus bagus juga. Betul. Nah, termasuk juga bagaimana kita melihat perkembangan hari ini yang berkaitan dengan future religion kita di masa sekarang ini. Kan? Apalagi sekarang ini kan orang bermedia sosial. Betul. Orang belajar agama kan dihadapkan dengan dunia digital. Belajar dari media semua orang sekarang ini. Betul. Nah, inilah yang akan didiskusikan oleh para pakar. Pakar yang akan datang itu nanti akan ada banyak, terutama nanti ada juga diundang, udah kita siapkan, kita mengundang pembicara dari luar negeri juga. Wah, itu ada banyak yang sudah disiapkan oleh steering committee dari Jakarta, teman-teman semua. Kemudian nanti teman-teman dari UIN, IAIN, STAIN dari seluruh Indonesia juga akan mengambil bagian. Nah, yang di Mataram ini ada sekitar 129 presenter, ada sekitar 129 artikel yang akan dipresentasikan. Banyak juga, banyak sekali. Waduh, ini luar biasa. 3 hari akan kita laksanakan di UIN. Nah, ini kegiatannya seperti itu. Kemudian di samping diskusi tadi itu, presentasi tadi itu ada sekitar 129 artikel itu. Nanti juga ada kegiatan yang paling utama itu yang disebut dengan Educational Expo. Educational Expo ini adalah sebuah kegiatan bagaimana kita memiliki bagian dari kegiatan kita ini. Seluruh perguruan tinggi ikut ambil bagian di situ. Memperlihatkan apa yang sudah dicapai selama ini masing-masing perguruan tinggi. Ini sangat luar biasa ini Pak. Itu yang akan dilakukan oleh kita semua. Misalnya UIN Mataram berapa sumber daya manusianya misalnya, atau UIN Sunan Kalijaga mahasiswa asingnya sudah sampai berapa misalnya gitu. Jadi progres semua Progres semua misalnya apa yang harus dilakukan ke depan oleh kita. Jadi intinya sekarang bukan hanya kita mau belajar, kita tidak mesti harus belajar ke luar negeri. Bagaimana sekarang kita membangun orang luar negeri juga harus belajar ke kita. Belajar, dong. Kan selama ini kesannya kan bahwa kita yang belajar ke luar negeri. Betul. Nah, sekarang bagaimana kita membangun harapan baru bahwa orang luar negeri pun bisa belajar ke kita. Ini poin penting ini. Dan ternyata plural. Jadi keberagaman ini orang luar ini melihat Indonesia ini sebagai mampu membina harmoni yang sangat cukup tinggi gitu loh. Bahkan terkenalnya nih, khusus kita di NTB nih, ternyata cukup heterogen kehidupan yang ada di NTB. Di luar biasa NTB nih. Ini kan kita ini hidup dari berbagai bingkai kebinekaan yang plural sekali. Misalnya kalau kita melihat NTB ini kan dari segi etniknya juga banyak gitu kan. Kemudian agama kita juga. Jadi walaupun kita dalam konteks itu tetap membingkai harmoni itu harus dilakukan oleh kita. Nah, lewat diskusi-diskusi inilah yang kita munculkan. Nah, nanti di tengah kegiatan ini insya Allah jadi masyarakat mahasiswa juga akan kita libatkan, seluruh dosen juga akan kita libatkan semua di dalamnya menjadi bagian dari kegiatan ICIS ini. Ini belum lama akan menjadi UIN, usia kita di UIN Nah belum terlalu lama. Terus kemudian langsung mendapatkan sebuah event yang sangat besar ini Pak Dekan ini. Ini kan yang disebut dengan kepercayaan. Betul. Yang diberikan kepada kita. Kan bersama dengan seluruh sivitas akademika yang ada di UIN, terutama Pak Rektor UIN Mataram gitu kan. Diberi kepercayaan untuk menyelenggarakan kegiatan ini. Kan.
Ya namanya kegiatan yang bagus, kenapa mesti harus ditolak? Kalau memang kita bisa kerjakan ya kita kerjakan aja. Ini sangat semangatnya seperti itu. Ya, semangatnya selalu menyambut ya. Ya menyambut dengan tangan terbuka. Dengan tangan terbuka. Kalau memang kita bisa menyambut itu, kita bisa lakukan. Ya udah kita lakukan aja. Ya kan. Yang penting kan ini nilai kebaikannya bagi kita pasti ada. Sepakat kan. Itu yang harus dilakukan oleh kita semua. Betul. Nah, cuman melihat apa ya NTB saat ini dengan berbagai apa ya event yang ada, ternyata ini menjadi daya tarik atau magnet tersendiri Pak Dekan ini. Melihat antusiasme teman-teman nasional Jakarta ini semua mau menuju ke NTB ini. Nah, apakah ini menjadi magnet tersendiri juga nih? Saya kira ya pasti. Ya kan tidak bisa lepas ya. Dari beberapa kali kegiatan yang kita ikuti, misalnya di daerah, kita ke beberapa daerah di Indonesia, bahkan teman-teman itu pingin sekali bagaimana membuat event organizer kegiatannya itu ada di Lombok misalnya. Jadi ketika mereka bicara seperti itu, maka tentu kan ada sesuatu kan. Betul. Yang nilai apa, ada nilai yang ingin dicari, ingin ke Lombok. Betul. Nah maka ketika kita menggelar kegiatan ini, responnya sangat banyak. Wah, semua antusias sekali. Setuju, gitu, mereka bilang, wah ini kita ke Lombok. Wah di Lombok itu kan ada MotoGP-nya. Di Lombok itu di NTB itu ada MXGP-nya. Betul. Belum lagi yang lainnya. Betul. Nah ini kan hasanah yang sangat luar biasa kita miliki, Pak Dekan. Nah dan ini juga menurut tema yang tadi 3 tema besar yang diceritakan Pak Dekan, ini kan sangat inline dengan kondisi kita saat ini. Misalnya saja dengan digital. Jadi isu-isu digital ini kan saat ini menjadi sebuah keniscayaan yang udah nggak bisa lah kita tolak. Semua masuk ke, hampir saya katakan udah berpisah dengan namanya gadget. Kita ketinggalan gadget, ketinggalan zaman gitu ya. Iya, makanya ini harus menjadi bagian dari itu kita. Betul, Pak Dekan. Jadi lepas, ya. Nah ini terutama isu-isu yang dikembangkan terutama di program studi, khususnya dengan kaitannya dengan Islamnya ya. Nah jadi beberapa tema menarik terkait dengan isu-isu yang saat ini adalah bagaimana sebetulnya dakwah ini. Dakwah bisa masuk ke ranah-ranah digital. Bahkan dulu nih Pak Dekan menyebut TikTok, kita aja enggak, TikTok itu joget-joget gitu. Tapi sekarang ternyata dakwah kajian itu masuk ke TikTok semua, masuk. Ya semua lini masuk semua. TikTok juga ya kan, orang sekarang juga berdakwah juga menggunakan TikTok juga. Betul. Menarik juga itu. Nah inilah yang menjadi yang disebut dengan isu yang akan didiskusikan nanti di ICIS itu ada disebut dengan digital transformation. Ya kan akan dibahas oleh teman-teman para ahli ya. Jadi terutama dalam dunia kita hari ini bagaimana cara orang berdakwah di media sosial hari ini kan. Nah, memang satu sisi kita didekatkan dalam dunia kita hari ini, didekatkan dengan dengan orang ya kan, sangat ya. Tapi satu sisi juga harus hati-hati juga kita ini. Betul. Kan? Hampir banyak kita ini kan belajar dengan media sosial, bukan dari ahlinya. Nah, ini kan jadi pertimbangan juga oleh kita. Nah, maka untuk itu nanti pada ICIS ini nanti akan didiskusikan itu oleh para pakar semuanya. Nah, ini juga perlu saya sampaikan kepada kita semua bahwa kegiatan ICIS ini bukan hanya ada di Lombok loh. Ada dua ya. Pertama kegiatannya itu ada di Lombok pada tanggal 18 sampai tanggal 20. Tetapi nanti juga puncaknya kegiatan ICIS ini adalah ada di Bali. Itu pada tanggal 1 sampai 4 November 2022. Digabungkan dengan pertemuan G20 itu? Ya, dia sangat dekat. Tapi nggak digabungkan, tapi dia sangat dekat dengan G20 tadi itu. Tapi isunya ya hampir sama ya, membicarakan tentang bagaimana penguatan keutuhan kebersamaan dalam konteks perdamaian dunia misalnya. Itu juga menjadi bagian isu yang didiskusikan ya. Jadi menariknya digodok dulu di NTB ya. Semua nanti digodok di sini, ruang perjumpaannya ada di sini. Kemudian nanti di Lombok ini nanti kalau ada yang disebut dengan seminarnya itu, diskusinya itu bagian dari ada artikel open panel yang akan didiskusikan oleh para ahlinya.
Kemudian nanti di Bali itu juga ada artikelnya itu adalah yang selective funnel. Diikuti juga oleh seluruh Indonesia juga, termasuk dari UIN seluruh Indonesia akan ikut mempresentasikan. Hadir lagi di Bali berarti? Hadir juga di Bali. Tapi dengan peserta yang berbeda. Peserta di Lombok juga beda. Tapi yang peserta yang ada di Bali juga pasti beda. Tetapi ada yang menarik nanti di Bali itu adalah ketika selesai nanti dari Lombok, kemudian nanti akan mempresentasikan nanti teman-teman yang selective panel yang ada di Bali. Tapi hasil godokan di sini itu nanti ada pesan moral yang akan disampaikan di Bali. Ini kan? Mengirim pesan dari Lombok ini ya. Jadi mengirim pesan perdamaian, message-nya itu pesan perdamaian untuk dunia itu dalam konteks moderasi beragama itu dari digodok nanti dari Lombok, kemudian itu nanti disampaikan di Bali dan kemudian di-share ke seluruh dunia. Itu maksudnya seperti itu. Ini sangat luar biasa nih, Pak Dekan. Dengan fasilitas yang dimiliki UIN. Jadi kesiapannya sudah seperti apa? Ini kan sebulan 9 hari lah, sebulan 10 hari. Jadi apakah UIN betul-betulnya ini 100% sudah kita siap dengan apa yang dimiliki UIN saat ini? Saya kira kita berani mengambil peran itu tadi, maka tentu kita juga mempertimbangkan kesiapan kita, terutama di UIN-nya sendiri. Nah, misalnya apakah tempat kegiatannya itu, misalnya pembukaan kegiatan opening seremonialnya itu di UIN, saya kira bisa di auditorium kita juga memenuhi persyaratan untuk itu. Kemudian bicara misalnya apakah tempat venue untuk presentasi? Saya kira ruang-ruang kita sangat banyak. Representatif. Tinggal kita memilih aja. Ini kan ruang-ruang besar itu banyak sekali itu di UIN itu. Tinggal kita menghitung aja berapa jumlah ruang yang dibutuhkan untuk itu. Kemudian masalah tapi penginapannya kan sudah kita siapkan juga. Dia ada nanti menginap nanti di Prempak Hotel yang ada di Udayana, kemudian ada juga di Grand lagi pesertanya juga akan menginap di situ. Tapi ruang perjumpaannya itu, pertemuannya itu nanti ada di UIN Mataram. Jadi tersentral ya? Tersentral semuanya kegiatan itu 2 hari itu nanti tersentral ada di UIN Mataram. Peserta itu akan berada di UIN Mataram semuanya. Ini pasti sangat seru nih. Jadi mengumpulkan se-Indonesia ini berkumpul di UIN Mataram. Ini kan hajatan cukup besar ini. Nanti biasa. Mahasiswa juga yang insya Allah mungkin pada hari itu mau tidak mau harus libur itu saja. Kan ini gawe besar. Iya. Mahasiswa juga harus ikut menonton kan. Pertama dia harus menonton melihat educational expo-nya. Kemudian satu sisi juga mahasiswa juga mungkin bisa ikut. Pasti akan ikut kegiatan-kegiatan diskusi di panel-panel tadi itu, di ruang panel-panel yang sudah disiapkan. Kapan lagi? Makanya tadi kapan lagi hadir diskusi-diskusi seperti ini gitu. Ini maka saya bilang ini berkah bagi kita semua. Betul Pak Dekan. Bisa menghadirkan orang banyak tapi membawa keberkahan bagi kita. Ada presenter hebat datang sini gitu. Ini tentu akan menjadi pengalaman sangat luar biasa. Pengalaman yang luar biasa bagi kita semua. Kalau kita melihat ke mahasiswa nih Pak Dekan nih. Mahasiswa yang saat ini kan ini luar biasa jumlah yang ada di UIN kan, UIN Mataram. Nah, pelibatan mahasiswa sebagai panitia juga ini ada juga? Saya kira panitia itu memang ada 2 memang ada di pusat, ada panitia ada lokal juga. Termasuk biar bagaimanapun mahasiswa juga kan ada banyak nanti mungkin akan ikut terlibat di dalamnya karena bagaimanapun kan mahasiswa akan menjadi bagian dari kegiatan ini juga. Kan mereka pasti akan ikut menjadi chairnya, pasti akan ikut menjadi pembawa acaranya misalnya. Pasti akan ikut menjadi partisipannya dalam kegiatan itu semua. Pasti itu nggak mungkin enggak, ya kan? Nah, di situ kita berharap nanti mahasiswa kita kan akan punya pengalaman. Pengalaman orang luar menyampaikan materi. Kemudian itu live nanti ditonton oleh orang banyak. Dan mungkin ini akan menjadi motivasi baru motivasi bagi mahasiswa kita.
terutama adik-adik kita mahasiswa yang konsen ya, semuanya pasti konsen dalam dunia ilmu ya memang. Ya, sangat itu ya. Kita berharap mereka itu ikut di situ. Nah, dengan dia ikut kan berarti ada efek ya. Betul. Implikasi ke dia. Betul. Ini harapan kita sebenarnya. Ya, ini termasuk dosen-dosen juga. Dosen ya. Dosen juga pasti. Ya. Termasuk Pak Yusron bisa ikut nanti dalam bagian. Siap, kita ikut mengambil bagian di gawe besarnya UIN, Kementerian Agama ya, yang dipercayakan. Ini kan sangat luar biasa bahwa UIN ini memiliki gawe besar. Ini juga masyarakat NTB ini harus tahu nih. Saya kira ya harus tahu ya semua. Kan, betul. Akan ada sebuah hajatan besar di UIN. Dan ya antusiasme bahwa masyarakat se-Indonesia ini kan ada perputaran ekonomi juga di situ Pak Dekan. Pasti. Se-Indonesia loh yang hadir di sini. Hadir pasti. Jadi ya tentu ya implikasi bagi NTB, kan, bagi Kota Mataram, bagi kita semua pasti. Betul. Maka untuk itu kita sebagai tuan rumah maka harus menyambut ini dengan bagus. Kedua, bagaimana kita memberikan sebuah pelayanan yang terbaik untuk tamu-tamu kita yang akan datang ke tempat kita. Betul. Ya kan? Betul. Orang tamu kita itu adalah raja, maka tentu kita berharap kita menjadi bagian dari masyarakat ini juga harus memberi pelayanan yang terbaik. Iya, jaga kan? Kondisivitas juga bagus. Itu sangat penting itu Pak Dekan. Yang paling penting kan peserta ini dia santai, dia nyaman gitu loh kan. Dia bahagia ketika dia datang ke Lombok. Dan kembali lagi suatu saat dia akan melihat UIN, terkenang di dia, misalnya melihat UIN. Nggak akan lupa ini ya. Nggak dilupain sama dia. Kita buat seluruh tamu itu tidak akan lupa pengalaman di sini. Ya, ini hospitality. Ini hospitality-nya penting. Ya, betul. Maka tadi itu dalam kegiatan ini setelah acara itu 1 hari atau 2 hari, nanti kita juga hospitality-nya juga kita akan lakukan. Apa itu? Salah satunya kan ini kan mereka rindu juga nih. Ya, hospitality-nya yang kemarin itu booming kan, ada MotoGP. Betul. Kan? Mandalika. Kita bawa mereka ke Mandalika. Apalagi nanti semua punya pengalaman menginjak trek yang ada. Saya kira kita bawa mereka ke sana melihatnya. Ya syukur-syukur nanti bisa di sana bertemu dengan para pemimpin, ya kan? Betul. Ada Pak Gubernur, ada Pak Wali Kota, ada siapa saja, ya kan? Betul. Nah, mereka hadir di situ ya sambil kita melihat bagaimana kondisi kita hari ini dan kalau ini bisa dilakukan maka hospitality-nya kan menjadi bagus. Betul. Oh ini loh Mandalika gitu kan. Terkenang betul bagi tamu mereka itu Pak pasti. Nah ini apalagi kalau memang bisa menikmati betul. Ya kan apa yang ada di Lombok misalnya itu kan menjadi bagus. Betul. Ada pelcingnya, benar gitu. Yang taliwang. Saya kira yang itu kan harus diberi pelayanan yang terbaik bagi tamu-tamu kita semua. Menjadi raja raja yang hadir ini akan harus dilayani dengan penuh Pak Dekan ya. Berarti ini Pak Gubernur sering menyatakan gini, NTB ini harus banyak disentuh dengan eksternalitas. Pak Gubernur sudah membuktikan. Mandalika, MXGP. Tanpa dua itu kayaknya sulit untuk menggunakan APBD. Nah, ini kaitannya nih dengan gawe yang ada di UIN ini. Dengan adanya kegiatan nasional di UIN ini, jadi ini seolah-olah menjadi branding baru buat UIN bahwa tercatat pernah ada kegiatan yang cukup besar di sini. Makanya tadi saya bilang, ketika orang datang kan pasti akan memiliki efek ya. Betul. Implikasi yang besar. Ya kan? Orang datang pasti dia akan membelanjakan kebutuhannya, pasti mereka butuh apa misalnya di Lombok, pasti itu. Nah, kalau orang semakin banyak orang datang kan pasti akan meningkat ini roda ekonomi berputar. Betul Pak. Nah, ketika kebutuhan demandnya banyak, kebutuhannya pasti banyak, maka gerakan industrialisasi kan pasti jalan itu kan? Ini semangat Pak Gubernur juga. Semangat pemerintah provinsi kan pasti jalan. Betul. Industrialisasi itu. Betul. Nah inilah kemudian hadir kita harapkan ini Pak Dekan. Jadi hadir seluruh pemerintah
kita, ada Pak Gubernur, Ibu Wakil Gubernur, ada kalau kegiatan tuan rumahnya adalah wali kota, Jadi semoga tokoh-tokoh kita itu hadir memberi support di mudah-mudahan kita berharap berkontribusi kan dalam kegiatan ini, karena ini kan gawe kita bersama. Betul. Ya kan, ketika orang luar itu datang ke Lombok, jadi miliknya bukan hanya UIN, tapi itu milik Pak Gubernur, itu juga milik Pak Wakil Gubernur, itu juga milik wali kota juga. Bahkan juga milik bupati-bupati yang lain juga yang ada, misalnya Lombok Barat, Lombok Tengah, ya kan. Termasuk Lombok Timur juga, kan semuanya termasuk yang kabupaten lain juga, kan semuanya akan dapat impact juga itu dikunjungi kan, sekira gitu. Oke, cukup menarik Pak Dekan. Jadi ketika kegiatan besar, gawe besarnya UIN ini, kita harap mendapatkan impact yang cukup luar biasa secara akademik. Nah, ini kan akademik nanti dibuktikan dengan banyaknya jurnal yang muncul, diskusi-diskusi ilmiah ini muncul di kegiatan-kegiatan ini gitu. Nah, jadi secara akademik bahwa goalnya adalah banyak sekali kajian-kajian terkait dengan Islam dan toleransi keberagaman kita yang ada di Nusa Tenggara Barat pada kan. Oke, ini kan jadi membuat UIN, UIN ini lagi akan naik tingkat lagi nih Pak Dekan. Ini harapan Pak Dekan dalam khususnya buat fakultas deh. Secara keseluruhan termasuk kita juga, termasuk di fakultas kita misalnya kan ini kan bicara tentang dakwah dan komunikasi, termasuk juga bicara tadi itu yang berkaitan dengan digital transformation. Jadi harapan kita adalah bagaimana cara hari ini kita berdakwah walaupun kita lewat digital, tetapi juga harapannya adalah membangun kebersamaan, membangun toleransi. Jadi yang paling penting bagi kita hari ini adalah misalnya ketika kita mendakwakan Islam ini tidak harus dengan menggunakan cara-cara yang keras misalnya, sampaikanlah ajaran itu dengan cara yang damai, misalnya pada saudara-saudara kita, kan, dengan tutur kata yang sangat bagus, nggak usah menyampaikan sesuatu yang membuat orang menjadi tersinggung misalnya. Saya kira seperti itu menjadi penting bagi kita, terutama dalam kita berdakwah misalnya. Karena masyarakat kita ini kan masyarakat yang sangat pluralis kan, dengan latar yang sangat berbeda. Agama yang berbeda, misalnya etnik yang berbeda antara satu dengan yang lain. Tentu dengan latar yang berbeda inilah ada satu yang membuat kita menjadi kuat adalah keindonesiaan kita. Nah, inilah harapan kita kita berdakwah lewat ICIS ini juga bagian dari dakwah juga, bagian dari membangun komunikasi yang bagus juga. Nah, lewat berdakwah ini mari kita menjadi bagian dari umat dunia, umat manusia, tapi kan menyampaikan ajaran ini dengan cara yang santun. Yang bagus. Nah, endingnya itu adalah membangun peradaban kemanusiaan untuk mencapai apa yang disebut dengan kebersamaan. Itu sih sebenarnya yang ingin dibingkai. Goalnya ini sangat luar biasa Pak Dekan. Kita hadir dalam kegiatan itu, semangatnya membingkai keindonesiaan kita, kebangsaan kita. Kebangsaan. Ini cita-cita besarnya kembali ke Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana keramahan potensi-potensi lokal yang ada pada di Nusa Tenggara Barat ini dibingkai dengan sangat apik, sehingga seolah-olah ini NTB menjadi miniatur kebinekaan kita. Nanti mungkin akan muncul nih di diskusi-diskusi, di diskusi akademik. Nah, untuk masyarakat kita nih Pak Dekan nih, kayaknya perlu Pak Dekan memberikan himbauan bagaimana untuk mensukseskan. Mari bersama bahwa ini kegiatan bersama, bukan hanya UIN. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak pada kita semua, terutama masyarakat yang ada di Nusa Tenggara Barat, mari kita sukseskan kegiatan ICIS 2022 ini yang akan diselenggarakan di 2 tempat. Yang pertama itu akan diselenggarakan di UIN Mataram pada tanggal 18 sampai dengan tanggal 20. Kemudian yang kedua nanti akan dilaksanakan di Bali pada tanggal 1 sampai 4 November 2022. Nah, esensinya kegiatan ini adalah kita ingin meneguhkan kembali kebersamaan kita,
dalam konteks kebersamaan, membangun keutuhan perbangsaan kita, membangun keutuhan dalam konteks dunia kita, relasi kita antara satu dengan yang lain. Esensinya seperti itu yang ingin kita bingkai lewat kegiatan ini. Tentu kita ingin memulai dari kita yang ada, misalnya. Saya berharap membangun keutuhan itu, kebersamaan itu untuk dunia itu kita mulai dari Lombok. Harapan kita seperti itu. Ya mudah-mudahan ini akan menjadi bagian dari kita semua. Niat baik kita dari atas nama UIN. Ya bersama dengan seluruh masyarakat NTB ya kita sukseskan kegiatan ini. Yang kedua, mari kita menjadi tuan rumah yang baik. Melayani, memberi perhatian kepada tamu-tamu kita yang akan datang ke tempat kita. Pada tanggal itu ini akan dihadiri oleh seluruh UIN, YIN, STAIN yang ada di Indonesia. Mungkin rektor semuanya akan hadir juga di sini. Mungkin juga bersama dengan istrinya juga pasti hadir misalnya. Mungkin dosen-dosen yang lain juga pasti hadir semua yang akan diundang ke tempat kita ini. Nah, ini momentum baru untuk kita bangkit, apalagi selama 2 tahun kita kena COVID. Nah, mulai besok kegiatan ICIS ini kita akan lakukan secara offline. Nah, itu menandakan bahwa kita memulai hal yang baru untuk kebersamaan kita. Terima kasih. Sangat luar biasa. Terima kasih Pak Dekan. Ini sangat luar biasa. Nah, mari masyarakat kita di Nusa Tenggara Barat, terutama yang khususnya ini di Lombok dan di kota ini, warga kota yang akan menjadi pusat kegiatan ini, mari ambil bagian bersama. Gawe ini bukan hanya semata-mata punya UIN Mataram, tapi ini bagaimana kita menyambut seluruh tamu yang hadir di sini. Hospitality terbaik tunjukkan sehingga tamu-tamu nanti akan hadir kembali di momen-momen lain. Karena apa? Kangen dengan apa yang dilihat ketika momen yang ICIS 2022 yang akan datang. Oke, sahabat YES Podcast, demikian yang bisa saya bahas dengan Pak Dekan, Pak Dr. Muhammad Saleh-Ending. Terima kasih Pak Dekan, waktunya sangat luar biasa. Sudah kita ganggu. Terima kasih. Berikutnya nanti ada banyak tema yang akan saya bahas dengan Pak Dekan, tapi setelah tema ICIS ini. Pak Dekan ya. Demikian sahabat YES Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YES Podcast.